Halo Alexers, kali ini kita akan ngebahas soal modifikasi Jeep Cherokee. Dan kali ini kita akan langsung ngobrol sama narasumbernya, yaitu adalah salah satu founder dari Gallery XJ. Nah, kayak apa sih modifikasinya? Nanti kita akan bahas secara langsung dan kita akan ngobrol. Tonton terus videonya ya. Nah, sekarang kita udah langsung nih sama salah satu founder dari Gallery XJ. Halo. Halo Rivi, halo, apa kabar? Nah, Om, boleh ceritain dulu nggak nih sebenarnya? Ini Gallery XJ kan sebenarnya adalah salah satu, apa sih Om disebutnya? Ya, kita bukan marketplace, beda sama marketplace yang lain. Jadi dari kecintaan, hobi Jeep, mungkin saya kenal Rivi udah lama ya. Dari Rivi kuliah naik Jeep. Dia masih naik kuliah udah naik Jeep nih Rivi ya. Ada 7-8 tahun yang lalu ya. Saya udah naik Jeep ya. Iya benar. Ya jadi memang kecintaan kita sama Jeep. Jadi mobil yang kita jual itu memang harus dirasa enak dulu yang kita rasain. Baru nanti kita lempar ke pasar. Nah, kita akan ngebicarain soal modifikasinya nih. Kan biasanya Gallery XJ menjual mobil dalam keadaan kadang-kadang sudah sesuai dengan keinginannya ya. Dari buyernya, misalkan dapat bahannya atau gimana-gimana itu. Nah, sebatas apa sih modifikasinya kalau kita bahas dari eksterior dulu deh. Kalau ngebangun Cherokee itu apa aja sih? Yang udah pasti kalau ketemu yang catnya udah botak-botak, pinggul zaman dulu sih pinggul-pinggulnya botak, itu udah pasti kita siram satu bodi ya. Udah pasti seperti mobil ini saya siram satu bodi. Kita ngebahas dulu nih Om. Range kalau ngebangun Cherokee untuk bodi sendiri. Maksudnya apa sih yang harus diperhatiin kalau misalkan nyari sebuah Cherokee yang bagus tuh apa sih? Sebenarnya ngelihatnya gampang ya, Ki. Ya, Vi. Pinggul-pinggulnya ini kelihatan banget nih kalau mobilnya masih enak. Masih tegas semua. Ini pinggul dari pinggul ini ketemu semua ya. Spakbor, pinggul samping. Terus over fendernya kelihatan tuh kita kalau kita pirit dari samping dari belakang tuh kelihatan dia lurus tegas. Ya, karena umumnya kan karena ini mobil bisa dibilang kan sebuah ya zaman itu SUV dengan mesin yang gede, powernya gede, banyak juga yang crash kan sebenarnya. Kita pasti yang nyarinya yang lempeng dulu. Yang lempeng, gitu ya. Berdirinya enak. Ya dari itu, berdirinya masih enak nih. Udah nggak miring, kiri, miring. Garis bodi tuh kelihatan segaris semua lah body, ya. Berdirinya mobil juga penting. Ngebahas soal ngecatnya sendiri, berapa sih biasanya Om range-nya? Kalau maksudnya kan nih Gallery XJ juga menjual jasa membantu untuk ngebangun kita ada beberapa rekanan. Karena nggak satu tempat. Karena nyesuaiin budget juga nyesuaiin budget juga sama nyesuaiin kapasitas tuh bengkel. Karena kita ngecatnya agak lama. Kita bawelin loh. Bisa range-nya berapa tuh? Range-nya sekitar 25 sampai 35 ya. 25 sampai 35 tuh untuk ya. Satu bodi ya. Satu bodi. Apakah ada yang dihadapkan dengan soal kropos kayak gitu ada? Banyak yang dia masalah kroposnya di mana aja sih Om biasanya? Yang pasti di bawah dekat muffler resonatornya itu dekat kan di atas dek, di bawah deknya driver tuh. Itu dekat banget ya. Itu sering sekali kroposnya di situ, titik kropos. Karena panasnya knalpot dekat di situ. Pengaruh juga. Selain itu, apalagi tuh kalau urusan jarang bodi? Kalau yang lain. Jarang yang lain. Paling kalau mau ya di sebelahnya ngikut dia. Karena di sebelah kiri ada buangan AC. Ada buangan AC. Ada air buangan AC. Kalau soal kayak mobilnya, ya balik lagi kayak tadi dibilang karena high power banyak yang dipakai segala macam. Mobil kebalik Cherokee juga beberapa kali nemu kayaknya ada yang gitu. Itu bisa ketahuinnya gimana sih Om biasanya? Banyak sih. Kalau itu harus dilihat banget. Harus dilihat banget ya. Ada beberapa yang bisa kita lihat ya. Ada list di bawah frame ini. Ada pinggulnya tuh biasanya kalau dia pernah nyandar garisnya putus-putus atau udah nggak ada atau sebagian nggak ada. Sama kelihatan lah dari kalau udah sering main udah kelihatan. Nah, kita ngebahas soal eksteriornya ini. Ini kan kemarin ngeliat ada yang versi chrome, ada yang enggak. Itu apa tuh? Jadi gini, jadi kita begitu mau nge-build mobil, kita udah mau konsep. Konsepnya kemana? Wah, ini mobil hijau. Udah biasanya kita bikin Photoshopnya dulu. Sampai ada kayak gitu tuh ya? Peleknya
Maunya apa? Kita gold, berarti yang lain ngikut nih, harus gold campur chrome. Ya udah, berarti harus chrome semua. Kita lihat barangnya kita punya apa. Bisa nggak mendukung itu? Oh ternyata bisa, grill, bumper ada. Oh udah, tinggal nanti pelan-pelan nyari spion, handle gitu. Kita bicara apa sih versi chrome dan non chrome tuh apa? Memang nggak ada, cuman emang ada pilihan aja sebenarnya. Tapi umumnya kalau nggak salah dijual dalam keadaan baru non chrome ya. Ada yang juga dapat chrome. Ada yang dapatnya chrome. Dulunya ada yang dapat chrome, tapi nggak semua komplit ini. Mungkin cuman bumper sama grill yang chrome. Selebihnya enggak. Selebihnya enggak. Nah, bicara soal chrome ini kan part aslinya berapa sih harganya, Om? Kalau yang baru kayaknya udah susah banget nyarinya ya. Sekarang tuh sekitar kalau grillnya aja di marketplace mungkin sekitar 5-7 juta ya grillnya. 5-7 juta, tergantung tingkat kemulusannya ya. Iya. Kalau bumpernya? Bumpernya depan belakang 6-7 juta ya. 6-7 juta ya. Dia ada dua juga ya, maksudnya ada yang asli, ada yang mopar ya. Ada yang mopar, ada yang crown. Kelihatan tapi dari harganya segituan ya. Iya, kelihatan dari pinggul-pinggulnya. Kalau yang ngebulet ya? Iya, lebih agak ngebulet ya. Kalau yang sedikit. second line-nya gitu ya. Second line-nya agak ngebulet sedikit. Nah, kalau lampu nih, lampu LED segala macam, itu banyak pilihan juga, basically. Kalau kita lampu LED buat kita yang kayak yang model seperti ini yang paling oke lah. Sebenarnya banyak kan yang buat 7 inch LED itu banyak, tapi ini paling manis. Nggak terlalu sangar, nggak terlalu kemodernan, masih cocok sama tampak mobilnya ya. Dan lampunya ada yang memang produksi Amerika. Yang model seperti ini. Berapa tuh harganya, Om? 8-9 juta ya. 8-9 juta ya. New kalau itu ya. New dan waterproof. Waterproof ya. Itu yang penting karena apalagi mobil begini ya. Karena memang diperuntukkan untuk off-road ya. Nah, nih. Ini fog lights-nya nih unik nih, Marshall nih. Ini barang yang cukup susah didapat juga dong. Susah juga. Berapa tuh harganya? Marshall ini kalau baru range-nya sekitar 7-8 juta ya, tapi kalau bekasnya mungkin sekitar 5-6 juta. Masih lumayan. Ya, dengan covernya masih original. Jadi memang di match. Ada chrome-nya, berarti kita cari fog light-nya juga ada chrome-nya. Ya cari yang sepasang-sepasang ya. Karena ada juga yang versi kotak. Itu apalagi yang Jeep juga yang modelnya. Ada yang Jeep, terus juga ada yang Marshall yang lebih kecil, size-nya yang 750, ini kan size 850 GT. Tapi range harga segituan semua? Kurang lebih sama. Gitu. Boleh ceritain nggak? Untuk mesinnya sendiri, ternyata Cherokee ini saya dengar kan juga banyak yang di-tweak juga, walaupun dia power udah gede, tapi banyak yang masih nggak puas lah segala macam nih. Yang dari paling basic sampai paling advance bisa ngapain aja sih, Om? Jadi gini, basicnya yang tahun 97 ke bawah, base mesinnya beda sama yang ini. Ini kebenaran limited country, ini mesinnya udah country. Limitry ya disebutnya unitnya nih ya. Kebanyakan kita di sini bilang limitry. Jadi sebenarnya bedanya di beda mesin limited sama mesinnya country itu di ring pistonnya. Ring pistonnya kalau country itu lebih tipis dan gesekannya jadi sedikit kan. Dan main horsepower-nya di atas. Nah, dia kalau yang limited, torsinya di bawah yang gede, tapi di atasnya lebih smooth. Ring pistonnya jadi lebih tebal juga. Gitu loh. Nah, terus kalau dalam keadaan, kita langsung ngomongin ke bahas modifikasi deh. Kalau teman-teman yang pengen modifikasi, dari yang teringan tuh ngapain yang tapi paling efektif? Pengalaman saya dari awal, saya pakai Cherokee itu saya mainnya di head. Di head aja deh? Head duluan. Korek head lah pokoknya. Iya, korek head. Di porting polish boleh, dikorek boleh, di triangle lagi boleh, tambah enak. Jadi ruang bakarnya bersih, seating clamp-nya jadi ruang bakarnya sempurna. Itu yang paling cepat dan paling efisien lah, terjangkau lah gitu ya. Dengan itu kalau model mengerjakan hal seperti itu, fuel maksudnya distributornya, maksudnya fuel untuk injektornya itu juga harus diganti atau masih cukup mumpuni standar? Tetap mumpuni standar kan, karena di ECU-nya juga kan perintahnya cuma segitu. Tapi kita cuma ngambil dari pembakarannya disempurnakan aja. Jadi kerak-keraknya, terus itu seatingnya yang udah lama, udah tua ya kan, dibagusin lagi. Terus itu kerak-kerak yang di headnya dibersihin. Udah pasti nanti pembakaran sempurna, mobil lebih irit, tenaga lebih enak. Berapa tuh biayanya, Om? Range-nya mungkin ya sama ongkos, sama jasa, sama parking sekitar 15-20 ya, tergantung bengkel yang ngecas. Tapi itu tanpa menyentuh blok ya sama sekali ya.
Lanjut kalau sampai blok, naik CC. Naik CC biasanya kita naik stroke. Naik stroke. Karkasnya yang kita ganti. Oh, karkas diganti. Bisa sampai berapa tuh? Karkasnya bisa beli yang aftermarket, memang di Amerikanya ada, memang stroke up. Ada yang kita biasanya yang agak gampang terjangkau di Indonesia, mungkin pakai karkasnya CJ. Oke, naik CC-nya sampai bisa ke 4.500 begitu naik stroke. Ganti karkas sudah 4.500. Begitu kita mau oversize piston. Jadi nambah CC-nya. Bisa 46, 47. Oke. Tapi kalau di balapan, karkas itu ada yang sampai 4.900. Jadi oversize pistonnya sampai 101, sampai oversize 80. Oke. Jadi CC bisa 5.000. Maksimum udah. Itu paling mentok udah paling tuh mentok. Ya? Paling mentok 5.000. 5.000 paling mentok, tapi nggak bisa buat daily. Sama sekali nggak maksudnya udah nggak nyaman lah untuk daily ya. Udah high kompresi. Oke. Nah, kalau kayak gitu paling aman. Misalkan saya review dengar sampai 4.500 deh orang-orang yang pengen masih bisa buat daily tuh. Itu habis berapa tuh? Oversize piston, ganti karkas, dia udah pasti turun mesin, overhaul semua, ganti metal duduk, metal jalan, itu metal pasti. cam, ya kan? 30 sampai 40. 30 sampai 40 ya. Itu udah include jadinya sama si headnya juga tuh ya. Udah pasti. Otomatis harus dikerjain hal tadi gitu ya. Oke. Sekarang kita udah selesai ngebahas mesinnya nih. Ada lagi nggak dia bagian mesin yang biasanya harus diperhatiin kalau udah begitu? Udah pasti sensor-sensor. Sensor-sensor ya. Pompa bensin itu wajib. Oke, benar. Itu yang kadang-kadang tiba-tiba kok mobil tekor segala macam. Iya. Biasanya apa sih sensor crankshaft ya? Sensor crankshaft dibaruin. Pompa bensin dibaruin. Sensor delco dibaruin. Radiator dibersihin, dicek lagi semua. Kelemahannya soal overheating itu sebenarnya dari radiator atau dari apanya? Semuanya. Jadi overheating itu cuman 3 unsurnya. Jadi dari radiator, fan, sama water pump. Itu doang sebenarnya ya, simpel. Cuman suka kelupaan ya. Jadi mungkin radiatornya udah lama nggak pernah dibersihin, ke depan air biasa ya kan. Betul. Sebenarnya kalau semuanya bekerja normal ya temperaturnya normal. Dan memang temperaturnya tinggi ya, bukan beda sama mobil Jepang atau merek lain gitu. Temperaturnya normalnya 90 sampai 105. Itu normal. Kalau ngelihat dari portofolionya Galeri XJ sendiri di Instagramnya gitu ya, Galeri XJ lebih arahnya ngebangunnya antara city slicker ataupun sport gitu ya, kayak ala rally, bukan adventure. Jarang ya adventure sih Om ya. Tapi pernah. Tapi ada juga ya karena orderingnya kayak gitu ya. Orderingnya kayak begitu. Tapi umumnya city slicker nih kita bilang nih ya. Ini kita bicarain kan kalau tadi krom-kromannya ini nih penunjangnya mulai dari spion, handle, terus yang roof rack gitu-gitu. Emblem itu ngedapetinnya gampang dan apakah harganya mahal juga nggak? Ya sebagian kita memang ada barangnya, tapi kalau memang nggak ada ya kita hunting di sini. Banyak cari teman-teman juga. Teman-teman kan banyak juga yang masukin barang kita cari. Kalau mereka ada kita beli. Tapi kalau memang nggak ada kita impor. Itu berapa tuh harganya Om? Macam-macam ya, ini kayak handle ini range-nya sekitar 6-7 juta, spion sama sekitar 6-7 juta. Gitu. Yang agak price ini velg nih biasanya. Dan velgnya 5. Karena kepajang langsung harus kelihatan. Pakai tire cover. Iya, benar. Jadi velgnya 5, BFG-nya 5. Itu dia tuh yang makan. Nah, velg sendiri nih banyak banget pilihannya buat Cherokee dan maksudnya kayaknya kalau review ngeliat bahwa tidak ada masalah, dia cross tahun segala macam nih, nggak ada masalah kan? Yang penting enak aja. Sukanya orangnya aja seperti apa. Orang dan kita coba pas-pasin juga ya. Nggak ada haramnya lah di sini. Nggak ada haramnya. Benar. Gitu. Nah, untuk range velg nih, velg pun ada 2 ukuran yang umumnya bisa 15, bisa 16 gitu. Range velg tuh harganya berapa sih cara Range velg Country 2000 ya. Dibilang ini velg Country 2000. Ini velg Country 2000 yang kayak gini nih ya. Ini Versi Gold ya. Versi Goldnya itu kalau untuk 4 piece range-nya sekitar 16 sampai 20. Kalau pengen lebih dia dapat 5 ya biasanya ada yang jual per piece. Tinggal nambah aja. Tergantung dia mau jual berapa. Jadi biasanya 5-6 jutaan juga. Terus maksudnya kalau yang paling favorit saat ini nih velg Jeep sendiri dari sekian banyak, ada yang kaleng, ada yang ini, ada yang icon, ada yang konsep sih benar. Konsep semua balik lagi ya. Balik lagi ke konsep gitu. Tapi kadang-kadang kita udah 2-3 mobil udah pakai icon terus
bosen juga ya. Iya, gitu. betul, Ya, betul. Kemarin cari pelek ini. Tapi kemarin mobil ada 97 tuh saya pakai pelek Golden Eagle oke aja gitu loh. Karena gimana mengemas mobil itu sendiri karena enak dilihat. Iya, balik lagi karena sebenarnya di sini soal bicara konsep Galeri XJ ini hanya membantu untuk bisa menjadikan mobil yang ya kasarnya benar-benar kayak mesen mobil lah, mau mobilnya kayak apa kita buatin gitu ya Om ya. Tinggal kita mampu buatin nggak gitu, dengan konsep yang dia mau. Dan kemudian saya lagi ada project kita di Galeri XJ sama teman-teman kita yang lain, kita ada project satu mobil yang full restorasi. Full, benar-benar full gitu. Semua peleknya order. Pokoknya dari ujung ke atas sampai bawah kalau bisa baru deh semuanya. Baru dan custom. Resto mod dibilang ya. Sampai engine saya build semua. Nanti kalau udah kelar boleh deh kita lihat ya. Launching boleh. Deh. Boleh. Nah, dari velg tadi udah ngebahas ban deh. BFG ban yang paling bener deh untuk saat ini ban AT nih ya. Mungkin kalau soal harga udah pada tahu. Tapi kalau soal kaki-kaki nih, Cherokee sendiri, upgrade-nya bisa sejauh apa sih untuk nyaman dipakai sehari-hari? Yang udah pasti yang kaki-kaki ini lumayan mahal, tapi nggak kelihatan. Tapi langsung kerasa? Langsung kerasa. Justru kita dari nyetup mobil yang kita bredel kakinya duluan. Oh, kaki-kaki duluan. Kakinya duluan, begitu kakinya udah enak, baru kita naik ke yang lain. Jadi busing arm baru, ya kan, rumah setir di rebuild ulang, lihat remposan sasisnya, ya kan, link stabil lah, roda, depan belakang, cross joint kopol, cross joint as roda, sampai terakhir kuliah. Shock breaker segala tuh. Yang termahal nih juga di shock breaker juga atau gimana? Shock breaker iya banyak, ada aftermarket, ada baru, ada yang copotan. Tapi nyawanya sih sebenarnya di busing itu. Begitu handlingnya enak, nyetirnya enak mobilnya. Nah, tadi kalau dari busing-busing sendiri di luar shock breaker, kita ngomong yang busing-busing doang sama Boljon dan kawan-kawan, bisa menghabiskan berapa sih Cherokee? Busing-busing sama suspensi sama rumah setir range sekitar 15 sampai 20 ya. 15 sampai 20. Itu kombinasi atau full Mopar gitu. Tergantung kondisi barang, maksudnya ada apa enggak juga kan terkadang kan. Tapi memang kalau kita pakai benar, kalau untuk yang itu kita pakai kualitas nomor 1. Mopar ya pasti ya. Dia bukan Mopar. Mopar nggak ngeluarin busing arm. Oh, malah enggak? Nggak ada. Ada yang merek lain yang memang ngeluarin busing arm yang kualitasnya nomor 1 dan seperti barunya. Keluaran OEM pabriknya. Tapi memang OEM pabriknya maksudnya aslinya tuh sudah tidak ada gitu? Masih ada di Amerika. Jadi memang kalau di marketplace di sini nggak ada ya kita import. Import gitu. Dan tapi memang brandnya bukan Mopar gitu. Brandnya bukan Mopar. Dan sebenarnya Mopar nggak punya pabrik ya. Dia hanya nge-brand produk. Ngecap produknya aja dia gitu. supply di beberapa tempat, supply dia dikemas dia. Kalau shock breaker sendiri, pilihan paling favorit apa Om? Pilihan paling favorit pakai Bilstein. Bilstein paling enak atau pakai OEM-nya dia yang Mopar biru. Mopar biru ya, paling benar itu ya. Paling benar. Untuk daily paling itu paling enak. Kalau kayak Fox dengan reservoir udah terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan dan peruntukannya kalau buat daily udah kebanyak overspec. Overspec malahan. Walaupun mobil saya pakai, tapi kan mobil saya multifungsi. Oh iya sih. Bisa dipakai off-road, bisa dipakai ngedrive. Benar. Bisa pakai survei. Benar. Karena Om Doli sendiri juga pembalap nih ceritanya nih. Nah, kalau tadi shock breaker yang paling favorit itu dari Bilstein dan juga Mopar itu, berapa range harganya, Pak? Kalau Bilstein barunya sekitar 8 sampai 10 juta ya. Satu set ya? Satu set. Kalau yang Mopar biru ini karena barang lama udah nggak ada, kayaknya udah nggak ada barunya, walaupun ada barunya juga baru stok lama ya. Wah, tapi yang terkadang kita juga nggak tahu kondisinya benar banget. Bisa juga kita cari yang memang orang mungkin pernah ganti karena dia lift up, dia masih nyimpen stoknya. Kadang-kadang ketemu juga, jadi masih nyimpen stok Mopar bawaan mobilnya gitu, karena dia pernah lift up ganti suspensi. Tinggal kita tes, masih enak, pasangin, wah enak. Cocok aja, berunding harga. Tapi kalau harga jadinya kasarnya gelap tuh ya kalau tapi pasti lebih murah. Pasti lebih murah karena dia kan udah nggak ada baru. Karena barunya banyaknya Moparnya punya Wrangler JK. Dan lebih keras. Nggak bisa lah ke sini ya. Karena kan bobotnya lebih ringan. Ada lagi nggak Om yang mau disampaikan kalau di bagian samping Om? Oh iya, tadi ngomong soal reinforce sasis. Kenapa memang masalahnya? Iya, karena memang mobil ini diciptakan kan buat setir kiri. Buat setir kanan itu memang tidak diperuntukannya. Jadi memang sasisnya lebih kuat di sebelah kiri.
bukan di sebelah kanan. Jadi kayak dudukan si rumah setir tuh banyak yang sobek gitu. Sobek, ketarik, nah itu harus dikuatin. Oh, itu paling sering terjadinya di situ ya. Jadi mobil lebih banyak yang gloyor gitu. Karena rumah setirnya begitu kita mau belokin, tapi dia udah belum belok. Oke. Oh, itu jadi mempengaruhi handling ya gara-gara itu ya rasanya. Nah, lanjut lagi di belakang nih. Di belakang sentuhan chrome itu cuma tambari lagi di sisi sekitar plat nomor ini, Om ya. Kalau memang udah senada semua biasanya ya. Tapi kita ngomong dulu nih, Om. Kayak di bagian belakang biasanya ada towing bar juga, gitu-gitu tuh. Biasanya teman-teman kalau yang punya nih modifikasi di belakang tuh apa aja sih, Om? Macam-macam aksesorisnya dia gitu. Kebetulan mobil ini di setup di Pravo Motorsport, kita obrolin. Wah, di belakangnya udah rame nih, udah terang, ada cover grill, cover chrome ini, bumper chrome. Ya udah, kita nggak usah pakai towing sama mud flap lagi, karena dari belakang udah cukup banyak udah cukup menarik dilihatnya gitu. Kalau kita ditambahin nanti makin rame. Keramaian jatuhnya. Jadi ya udahlah, begini kayaknya cakep deh. Gitu. Dilihat iya juga ya, karena udah bersinar semua. Bersinar semua, benar-benar. Nah, tapi kan kita pengen ngebahas nih, Om, supaya teman-teman juga tahu nih. Kayak towing bar itu, towing barnya kan Mopar juga ya? Kalau Mopar itu berapa tuh? Towing bar Mopar itu udah nggak ada barunya ya kayak sekarang ya. Towing bar Mopar itu range-nya sekitar 5-6 juta. Tapi kadang-kadang kita juga masukin towing bar yang baru, yang Porsche mereknya Amerika juga. Oh gitu. Range-nya harganya sama, tapi unitnya baru. Baru gitu ya. Karena nyari towing bar Mopar juga kadang-kadang lagi pengen susah dicari, lagi nggak pengen dia nongol. Bener. Kebiasaan tuh barang-barang begitu tuh. Emang deh. Tapi ya udah, kita tinggal ngemes ya. Kalau udah ngebling kan, ini kebetulan udah di DP dan ini udah request si owner barunya minta kacanya dipasang kaca film. Tadi Pak begitu terang sih mobilnya lebih ngebling. Karena ini udah diredup masa 40%, agak turun dikit, tone down dikit lah gitu ya. Nah, terus lampu belakang nih ada 2 versi. Satunya tuh versi apa sih, Om, yang sebenarnya lebih? Yang satu ini Euro style. Oh, ini Euro style. Jadi masuk ke Indonesia semua rata-rata lampunya seperti ini. Karena harus ada sen kuningnya ya. Euro style. Kalau yang warnanya cuma kuning sama merah itu yang American style. Oh. Dia merah. American market lah. Iya, American market, lampunya merah kuning doang. Itu berapa harga, Om? Yang kalau ini kan bawaan nih ya. Ini bawaan kalau pengen ganti yang US itu jauh lebih gampang, nyari copotan banyak, yang copotan Mopar banyak, itu masih copotannya sekitar 2 jutaan ya sepasang. Kalau yang US? Yang US di atas itu sedikit, mungkin sekitar 3-4 juta. Barunya juga kalau ada dapat harganya bisa 2 kali lipat. Barunya pun udah susah di dalam. Udah susah. Ya mengingat umurnya udah 25 tahun ya? 25 tahun lebih. Ini mobil ya? Iya. Terus, nah teman-teman dari yang punya Jeep nih juga biasanya ganti knalpot pakai Borla dan kawan-kawan. Tadi kita belum ngebahas tuh soal knalpot tuh ya. Knalpotnya ini tuh kalau nggak salah ada beberapa tipe, maksudnya kayak cuman mufflernya, full set atau sama header. Itu apa aja tuh, Om? Ada. Jadi macam-macam. Jadi sebenarnya jadi tergantung kemampuan kita ya. Jadi kalau pengen ada suaranya tapi ya gue punya duit pas-pasan nih, ya udah ganti tailpipe-nya sama mufflernya cukup. Pipa pipingnya tetap pakai yang asli. Tapi kalau mau lebih bersuara, resonatornya juga diganti karena resonator aslinya kan besar. Dikecilin pakai aftermarket itu suara jauh lebih keluar. Nggak usah Borla juga ya, aftermarket aja juga kalau resonator, karena begitu nggak pakai resonator suaranya udah keluar. Suaranya nggak keluar, sama tenaga atasnya kurang kalau nggak pakai resonator, tendangan baliknya nggak ada. Jadi atasnya agak ngempos kalau nggak pakai resonator. Jadi tetap harus ada. Harus ada, walaupun kecil aftermarket kita juga nggak apa-apa. Yang penting dia dapat nahan. Ada tetap tahanan dulu sedikit ya. Nah, kalau kayak cuman ganti muffler dan tailpipe Borla itu berapa? Ganti muffler sama tailpipe Borla ya 45 juta ya. 45 juta ya? Sampai 45 juta. Kalau full set Borla? Di luar header atau sama header? Full set Borla sekarang kayaknya udah susah, Pak. Karena sekarang tinggal keluar cutback-nya doang. Karena Borla kayaknya udah nggak ngeluarin header. Jadi headernya banyak beberapa aftermarket yang jual header yang memang plug and play aja. Jadi bisa ganti header tanpa mengganti piping ke bawah. Gitu. Jadi dia tinggal ganti header, piping bawahnya plug sama yang aslinya. Berapa tuh?
Kalau yang aftermarket yang di luar Borla ya sekitar 7-8 jutaan ya. 7-8 Tapi jutaan kalau ya. dapat Borla walaupun new juga harganya bisa 2-3 kali lipat. Nah, kalau banyak juga teman-teman yang custom stainless segala macam. Iya. Selama ini Om kalau ngerjain maksudnya habis berapa sih itu dan di mana yang terbaik gitu? Iya banyak sih, bengkel knalpot di Jakarta ini banyak beberapa yang kita udah banyak tahu lah namanya. Kalau saya lebih ngelihat dari dia selain pakai stainless, tapi dia juga lasanya harus rapi. Oke. Lasanya pakai argon. Kita jadi ngelihat begitu di kolon juga rapi semua kalau gelasnya pakai las tipis. Gitu loh. Dan efektif jadinya, bukan sekedar mengganti doang ya. Jadi enak juga dipandang gitu kan. Itu performa otomatis juga lebih meningkat ya. Kalau kita ganti header, ganti pipingnya juga, ganti muffler sampai belakang, itu pasti performa lah. Pasti. Itu berapa Tom? Kalau bikinan yang aftermarket pakai full stainless sama header sama muffler sekitar 4-5 juta, mungkin sekitar sekarang 12 jutaan ya. Daripada kita beli yang di full system harganya bisa 2 kali lipat benar, itu buat beberapa teman-teman itu jauh lebih karena suaranya pun hampir jadi sama malah hampir mirip. Oke. Ya udah sekarang kita masuk interiornya aja ya Om ya. Pengen tahu. Nah, sekarang kita ada di bagian interiornya nih. Siap. Ngomong-ngomong Om, pas masuk kok interiornya beda ya sama Cherokee Limited biasa nih. Tadi kan kita ngebahas Limitri. Iya. Apa sih Om sebenarnya Limitri itu ada di mana? Maksudnya kenapa bisa ada Limitri itu ceritanya? Jadi Limitri itu peralihan dari Limited ke Country. Dia dashboardnya masih Limited. Iya kan? Terus itu konsol tengah masih Limited, konsol atas masih Limited, tapi joknya udah Country. Dia double blower kayak Country. Dia cruise control. Dan cruise controlnya hanya ada di Limited dan Country 2000. Country biasa nggak ada. Nggak ada. Terus itu dia nggak ada trans control itu nggak ada ya? Power transmisinya udah langsung include ECU ya. Kalau Limited kan masih ada power transmisinya. Betul. Sama engine-nya udah beda. Itu tuh sebenarnya masa peralihan jatuhnya. 97 akhir ya kurang lebih ya Om ya? Iya, 97 akhir. Interiornya berbeda. Dan ini jelas mempengaruhi perbedaan harga juga dong Om dengan Limited biasa karena ya? Kan untuk mempertahankan interior terutama joknya ini nggak gampang. Untuk mendapatnya mulus. Dan pinggirannya di sini belum. Ini masih aslinya nih kan soalnya. Karena biasanya joknya Limitri itu lebih gampang pecah-pecah kan sebenarnya kan dibandingin Country-nya. Ini diganti semua sama mereka. Jadi kita nge-restore joknya aja juga lumayan lama gitu. Baik Om. Nah, kita setelah ngebahas itu perbedaan harganya lumayan signifikan nggak dengan Limited biasa Om? Apa tergantung kondisi juga? Ada yang Limited yang bisa lebih tinggi daripada Limitrinya juga gitu? Apa hampir semua Limitri atau tergantung kondisi mobil sih. Jadi balik ke situ kalau memang mobilnya segar banget, terus mobilnya kilometernya sedikit, ya memang ya ada aja menghargai. Kita pernah jual Limited tahun 94, itu di angka hampir kepala 4. Hampir 400 juta. Kilometernya 21.000. Mengerti gitu. Benar-benar ya nggak akan bohong dah soal tahunnya 94. Tapi tahunnya 94 yang mana yang pertama not even belum airbag, joknya pun masih lebih kurus kan, benar kan? Tapi itu lebih klasik buat beberapa orang itu jadi lebih klasik. Gitu. Ini juga lumayan untuk mungkin ini harga Limitri yang lumayan iya karena kita juga sama kebetulan saya dengan bengkel Prava ya bangunnya pol nih mobil gitu. Ini kalau boleh tahu laku dengan harga berapa yang ini nih unit ini? Iya tadi cerita. Hampir 4 digit ya nih mobil. Hampir kepala 4 ya. Gila Cherokee harganya. Nah, sekarang kalau di bagian interior tadi perbedaannya hal kayak gitu, apakah ada juga yang menjual interior Limitri buat teman-teman dari Limited yang pengen upgrade? Apa jarang Om sebenarnya? Jarang. Kalau ini jarang lah. Ini susah kadang-kadang kita kalau mau gue mau dong joknya mewah, waduh itu susah. Satu kali setahun pun belum tentu ada ya gitu ya. Karena saat ini kan kita keluar negeri udah lagi susah ya, benar. Terus impor kita juga udah lagi nggak semudah seperti itu karena kan mereka butuh screening juga buat kiriman barang. Jadi nggak semudah kita kayak sebelum kita COVID gitu loh. Betul. Jadi lebih baik kalau nyari ya request ya yang udah terlampau menjelimet ya lebih kita baik bilang nggak sanggup gitu. Kalau mau kita kasih yang lain atau cari unit lagi yang lain atau mau
diaslin sepertinya masih bisa. Oke. Gitu. Om tadi ngomong soal fabric, bisa interior fabric. Fabricnya itu apakah Om mendapatkan bahan yang aslinya yang tinggal dipasang atau memang ada fabric khusus atau gimana tuh biasanya? Macam-macam. Yang fabricnya asli saya sering dapat. Jadi kita pasangin, kemudian kayak sekarang kita pasang di unit yang 94 full fabric sampai Dotrim itu fabric memang bawaan yang punya. Cuman tinggal dipasang ulang ya? Dipasang ulang. Oke, bukan ngejahit gitu ya? Bukan ngejahit, dan itu brand new. Oke. Tapi all stock. Itu bisa berapa harganya Om? Waduh, yang itu sih puyeng yang ngejual. So itu aja karena, puyeng ya? Karena kita harus nempelin ke unit. Kalau dijual, jarang sebenarnya kita mau jual barang yang barang rare. Lebih baik kita tempelin ke mobil. Karena kita main mobilnya gitu loh. Oke. Gitu. Lebih baik ya udah, wah ini punya simpenan, udah tetap aja deh dulu. Ya kita ntar next event kita bikin project mobil ini bakal kepake. Oke, betul. Kalau interior sendiri apa aja sih yang harus diperhatikan Om Cherokee umumnya? Udah pasti sun visor, plafon, lampu-lampu ini ya kan, konsol atas, semua kelihatannya bersih, rapi, nggak lama ya. Meteran juga nyala, kompasnya, panel woodnya. Biasanya pecah-pecah nih ya bawah sini ya. Bawah. Ya kelihatan ya, jadi overall semua jadi harus nginclude semua. Habis berapa sih restorasi interior Om? Restorasi interior itu nggak kelihatan tapi banyak kecil-kecil. 10 juta lewat? Lewat. Jadi sebaiknya kalau teman-teman cari yang bener deh interiornya, karena bakal makan duit banget kalau salah-salah. Kayak Revie main BMW, aduh ada main interior kan, aduh gak ada kepala ya nggak? Iya benar. Oke deh, kita balik ke luar ya Om ya, udah nggak ada dibahas lagi kan ya. Nah, jadi dari tadi kita udah ngebahas nih soal modifikasinya nih Om ya, dari Galeri XJ, dan Galeri XJ sendiri bisa menyanggupi kalau teman-teman pengen beli Cherokee dan sudah langsung dimodifikasi, itu bisa. Dan kalau nggak beli sama Galeri XJ pun, teman-teman udah punya Cherokee-nya sendiri dan pengen dibangun sama mereka, itu juga bisa. Karena memang semuanya bisa di-provide nih Om ya. Bisa di-provide. Bisa dibilang jasa untuk ngebangun mulai dari nol sampai jadi sesuai dengan keinginan tuh. Mulai dari eksterior, body, semuanya tuh bisa tuh ya Om ya. Oke, jadi kalau teman-teman pengen ngebangun Cherokee-nya, bisa langsung konsultasi sama Om Doli. Nanti kita akan tulis di kolom deskripsi di alamat Instagramnya ya Om ya. Gitu. Tapi dengan catatannya, maksudnya kita nggak harus ngelihat flow-nya kita juga ya. Karena kan saya punya beberapa tanggung jawab yang memang punya Galeri XJ sendiri. Oh, slotnya ada nih, kita bisa deh restorasi terima satu. Jadi tetap yang paling utama kalau teman-teman membeli Cherokee-nya di Galeri XJ langsung dikerjakan. Tapi kalau dari bawah sendiri tergantung slotnya ada atau enggak ya, harus berkonsultasi dulu ya. Iya, message dulu, ngobrol sama admin kita, kalau memang bisa ya udah saya tinggal terima aja. Siap. Baik, terima kasih Om Doli atas waktunya. Terima kasih udah mau diundang ke sini ya. Oke teman-teman, jadi terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like video ini serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Oke, kalau gitu langsung aja, apabila teman-teman juga lagi nyari Cherokee, bisa juga kunjungi ke iklan baris kita di olx.co.id. Dadah!